Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Alfi, Rila Elviza Tanjung, Novika Danisa. Materi yang kami bawakan yaitu pembelajaran bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Konsep perkalian bilangan bulat merupakan perluasan dari perkalian untuk bilangan caca, seperti perkalian bilangan caca. Perkalian bilangan bulat dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Faktor pertama menunjukkan beberapa banyak himpunan atau kumpulan yang ada atau beberapa banyak yang ditambah ke nol. Ini berarti untuk perkalian bilangan bulat cukup mudah ketika faktor pertama adalah positif. Sifat perkalian bilangan bulat. A. Sifat tertutup. Sifat ini menunjukkan bahwa setiap perkalian dua bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Misal, A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan C. Dengan C pasti bilangan bulat. Yang B, kumulatif perkalian. Dua bilangan bulat menghasilkan hasil yang sama meskipun bilangan tersebut ditukar posisinya. Misal, A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Yang C, sifat identitas sembarang. Bilangan bulat dikalikan dengan 1 sama dengan bilangan bulat itu sendiri. Jadi 1 misal A sembarang bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan A sama dengan 1 kali A. Yang D, asosiatif. Misal A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sebagai contoh diketahui min 2, min 5, dan min 7 bilangan bulat, maka berlaku min 2 kali min 5 kali min 7 sama dengan min 2 kali min 5 kali min 7. 10 kali min 7 sama dengan min 2 kali 35. Hasilnya min 70 per min 70. Pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat dapat dijelaskan melalui contoh perkalian, yaitu 8 sama dengan 2 kali N. Pada contoh tersebut, N dan 2 merupakan faktor 8. Menentukan nilai N berarti menentukan faktor bulat dari 8 yang mempengaruhi hubungan tersebut. Ungkapan tersebut dapat ditulis sebagai 8 bagi 2 sama dengan N. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. 1. Perkalian bilangan positif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. 2. Perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. 3. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. 4. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. 1. Pembagian bilangan positif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Kedua, pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Ketiga, pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Keempat, pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Model keping muatan. Keping muatan adalah keping yang berbentuk persegi dengan tanda tambah sebagai keping positif, tanda kurang sebagai keping negatif. Tanda tambah mewakili 1, kurang mewakili minus 1, tambah kurang mewakili 0, kurang tambah mewakili 0. Ide dasar dari kegiatan yang akan kita lakukan adalah memasukkan atau mengeluarkan keping ke kotak atau dari kotak. Kesepakatan. 1. Pengali mewakili banyaknya kegiatan memasukkan atau mengeluarkan keping. Pengali positif artinya memasukkan atau menambahkan keping ke dalam kotak. Pengali negatif artinya mengeluarkan atau mengambil keping dari kotak. 2. Bilangan yang dikali mewakili keping yang dipindahkan atau dimasukkan, dikeluarkan. Hasil kali menunjukkan keping akhir yang terdapat dalam persegi. Contoh, 4 kali minus 2. 4 kali minus 2 sama dengan minus 2 tambah minus 2 tambah minus 2 tambah minus 2. Berarti kita memasukkan 2 keping negatif sebanyak 4 kali. Minus ada 4. Jadi terlihat bahwa dalam kotak merah terdapat 8 keping negatif yang mewakili minus 8. Dengan demikian perkalian 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Saya akan menjelaskan tentang pembagian pada bilangan bulat. Aturan pembagian adalah A dibagi B sama dengan C.
A adalah yang dibagi, B pembagi, C hasil bagi. Di mana apabila positif maka dia akan meletakkan. Apabila negatif kita akan mengambil dari kotak. Kita akan menggunakan keping positif dan keping negatif. Di mana dengan ketentuan jika kedua keping positif dan negatif ini bertemu, maka hasilnya negatif. Dan jika keping yang sama bertemu, maka hasilnya positif. Berikut ini sudah ada 4 contoh soal. Soal pertama adalah bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, yaitu 8 dibagi 2. Saya memiliki 8 keping positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 8 dibagi dengan 2 positif. Maka kita juga meletakkan keping positif sebanyak 2. 8 keping positif ini adalah keping yang akan dibagi, sedangkan 2 keping positif ini adalah keping pembagi. Nah, sudah ada 2 keping positif. Kemudian 8 keping positif ini kita bagi untuk 2 keping positif dengan sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap pembagian hasilnya adalah yaitu 4 keping positif. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Pada ketentuan tadi mengatakan bahwa jika kepingnya sama antara pembagi dan yang dibagi, maka hasilnya adalah positif. Sementara jika pembagi dan yang dibagi memiliki perbedaan, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, ini adalah sama antara pembagi dan yang dibagi, sehingga hasilnya adalah positif, yaitu positif 4. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Soal kedua adalah pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, yaitu 8 dibagi min 2. Langsung saja, ada 8 keping positif yang nantinya dibagi dengan 2 keping negatif. 8 keping positif ini adalah keping yang akan dibagi, sedangkan 2 keping negatif adalah keping pembagi. Nah, sudah ada 2 keping negatif, kemudian 8 keping positif ini kita bagi ke 2 keping negatif. Sekarang mari kita perhatikan. Pada ketentuan tadi, jika keping yang sama bertemu, maka hasilnya positif. Sedangkan jika keping yang berbeda bertemu, maka hasilnya negatif. Nah, di sini terdapat perbedaan keping, sehingga pada pembagian kali ini menghasilkan negatif. Jadi, 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Soal nomor 3 adalah pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, yaitu negatif 6 dibagi 3, sama dengan titik-titik. Pertama, ada 6 buah keping negatif yang akan dibagi, dan ada 3 keping positif sebagai pembagi. Nah, sudah ada 3 keping positif yang diletakkan pada kotak. Kemudian 6 keping negatif yang tadi dibagi sama rata pada kotak. Setiap kotak terdapat 2 buah keping. Nah,
Di sini kedua keping yang berbeda bertemu sehingga akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti kesepakatan awal, sehingga hasil dari negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Soal nomor 4 adalah pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan titik-titik. Langsung saja, ada 8 keping negatif sebagai yang akan dibagi, dan ada 2 keping negatif sebagai pembagi. Karena pembaginya adalah negatif 2, maka kita letakkan 2 keping negatif di kotak. Kemudian yang akan dibagi adalah 8 keping negatif. Nah, perhatikan kotak tersebut. Sesuai dengan kesepakatan awal bahwa jika keping yang sama bertemu, maka akan menghasilkan bilangan positif. Setiap kotak terdapat 4 keping sama banyak, maka negatif 8 dibagi negatif 2 adalah positif 4. Kesimpulan dari pembagian bilangan bulat ini adalah 1. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan negatif. Keempat, pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif.